Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Evi Wahyu. Teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasa cemas gara-gara nama kalian nyangkut di BI checking, padahal kamu nggak merasa pernah pinjam uang di bank atau pinjol resmi? Atau kamu sempat iseng pinjam di aplikasi pinjol yang ternyata ilegal, dan sekarang kamu takut data kamu terbaca di laporan keuangan OJK? Tenang. Di video ini aku akan bahas cara cek BI checking atau slik OJK secara online dan bagaimana cara menghapus pinjaman online ilegal yang muncul di laporan keuangan kamu. Ini penting banget apalagi kalau kamu mau mengajukan KPR, beli kendaraan lewat leasing, atau mengajukan pinjaman ke bank, karena nama kamu yang bermasalah di BI checking bisa bikin pengajuan kamu ditolak ya. Yuk kita bahas satu persatu dengan jelas dan rinci. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu. Subscribe dulu. Pertama-tama kita akan bahas dulu apa itu BI checking dan slik OJK. Jadi teman-teman, BI checking adalah istilah lama yang sekarang sudah diganti dengan nama slik OJK, yaitu Sistem Layanan Informasi Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan. Fungsinya untuk menampilkan riwayat kredit seseorang, mulai dari pinjaman KPR, kredit motor atau mobil, pinjol resmi, kartu kredit, dan semua bentuk utang ke lembaga keuangan formal. Laporan ini mencatat apakah kamu pernah menunggak, berapa lama, dan berapa sisa tagihannya. Nah, meskipun pinjol ilegal harusnya nggak tercatat ya, tapi banyak orang ngeluh karena datanya tetap muncul. Bisa jadi karena datanya dijual oleh pihak tertentu atau pinjol ilegal menyamar sebagai pinjol legal. Kalian bisa cek sendiri status kredit kamu tanpa biaya alias gratis melalui layanan e-debt dari OJK. Dan berikut ini akan kita bahas langkah-langkahnya ya teman-teman ya. Yang pertama, kita buka situs resmi slik OJK di edebku.ojk.go.id. Nah, di sini kalian klik menu pendaftaran, kemudian isi formulir online termasuk nama lengkap, nik KTP, tanggal lahir, nomor HP, dan juga email yang aktif. Nah, kalian di situ unggah foto eKTP dan selfie dengan KTP kalian. Kemudian setelah berhasil daftar, kalian akan dapat nomor registrasi melalui email. Nah, tunggu nih verifikasi dari OJK, biasanya 1-2 hari kerja. Dan jika sudah diverifikasi, kalian akan menerima file PDF berisi laporan informasi debitur atau iDebt ke email kalian. Di laporan itu akan terlihat apakah kamu tidak punya pinjaman, sedang punya pinjaman aktif, atau malah punya tunggakan di pinjol atau lembaga lain. Nah, di situ bisa dicek ya. Makanya untuk leasing itu biasanya juga harus cek dulu apakah kita tuh terbebas dari BI checking atau enggak gitu, pernah bermasalah atau enggak gitu ya. Secara aturan, pinjaman ilegal itu tidak boleh tercetak di slik OJK teman-teman, karena slik hanya mencatat data dari bank, lembaga keuangan resmi, pinjol legal yang terdaftar di OJK. Nah, kalau kamu menemukan data yang mencurigakan, misalnya ada pinjaman atas nama kamu padahal kamu nggak pernah ambil, kemudian ada tunggakan dari pinjol yang nggak kamu kenal, atau data lama yang sudah lunas tapi masih muncul, kalian bisa ajukan pengaduan dan permintaan koreksi ke OJK. Nah, berikut ini akan saya jelaskan langkah-langkah menghapus pinjaman ilegal atau data tidak valid dari slik OJK ya teman-teman. Yang pertama, kalian bisa hubungi OJK melalui email. Di sini emailnya adalah konsumen@ojk.go.id. Kemudian kalian sertakan dokumen seperti KTP, laporan iDebt yang bermasalah tadi, PDF-nya itu. Kemudian surat pernyataan bahwa kamu tidak pernah mengajukan pinjaman tersebut. Bukti tambahan jika ada ya, misalnya screenshot pinjol ilegal atau pengaduan sebelumnya ke OJK atau Kominfo. Terus di situ kalian tulis kronologi lengkap dalam isi email. Contohnya nih ya, saya menemukan nama saya tercatat memiliki pinjaman di PT XXX yang tidak saya kenal. Saya tidak pernah mengajukan pinjaman tersebut dan saya mohon data tersebut dihapus dari slik, seperti itu. Ya, itu cuma contoh. Kalau kalian punya kata-kata mutiara yang lebih bagus, boleh dipakai ya. Oke, kalian tunggu balasan dari OJK. Biasanya akan diproses dalam 7 sampai 14 hari kerja ya.
Jika diperlukan, kalian juga bisa diminta datang untuk ke kantor OJK untuk klarifikasi. Seperti itu, tergantung permasalahannya ya. Kemudian gimana dengan pinjol ilegal? Nah, kalau kamu pernah pinjam di aplikasi yang ternyata tidak terdaftar di OJK, maka mereka tidak punya hak mencatat data kalian ke BI Checking ya. Tapi mereka sering mengancam, menagih kasar, dan menyebar data sembarangan gitu ya. Kadang-kadang pernah juga nih, saya tuh benar-benar udah lama banget gak kontak dengan satu orang ini. Itu mungkin teman lama waktu SMP gitu kalau nggak salah. Itu tiba-tiba saya diteror, teleponin setiap hari gitu. Padahal saya udah bener-bener udah nggak pernah kontak sama dia. Kok bisa saya jadi diteror-teror gitu ya teman-teman. Dan saya dikirimin KTP dia juga gitu. Aduh, ini bener-bener kayak bermasalah banget ya teman-teman kayak gini. Jadi kalian kalau misalnya mengajukan pinjaman itu hati-hati ya. Memang sekarang itu memang mudah banget untuk kita pinjam-pinjam ya. Saya doakan semoga kalian semuanya nggak perlu pinjam-pinjam ya. Dan kalaupun pinjam, kalian cek dulu apakah ini tuh resmi atau enggak gitu ya. Kalau misalnya nggak resmi tuh data kalian itu akan disebar begitu aja kemana-mana gitu. Bahkan memalukan banget kalau keluarga kita, teman-teman jauh kita ditelepon gara-gara kita gitu ya. Tapi kalau misalnya memang kalian udah berkomitmen untuk hutang, untuk pinjam, ya sebaiknya tertib ya teman-teman supaya tidak terjadi hal seperti ini gitu. Nah, kalau kalian itu diancam-ancam kayak gitu, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, kalian bisa lapor ke Satgas Waspada Investasi, bisa melalui situs www.ojk.go.id atau email waspadainvestasi@ojk.go.id. Kemudian kalian juga bisa lapor ke Kominfo agar aplikasi pinjol ilegal tersebut diblokir ya teman-teman. Kalian juga bisa lapor ke polisi jika kalian merasa diteror oleh pinjol ilegal tersebut. Nah, dan yang paling penting jangan bayar pinjaman ke pinjol ilegal karena itu tidak diatur dalam hukum ya teman-teman. Nah, sekarang saya mau berbagi tips supaya nama kamu tetap bersih di BI Checking. Yang pertama, kalian harus bayar cicilan tepat waktu. Kalau memang harus hutang ya, pastikan kalian itu bayarnya cicil tepat waktu. Jangan sampai kalian itu mengambil hutang yang di luar batas kemampuan kalian gitu. Jadi yang bisa ngira-ngira batas kemampuan kalian itu adalah kalian sendiri. Jadi bijaklah dalam mengatur keuangan kalian. Jadi ambil cicilan yang sesuai dengan kemampuan ya. Walaupun kita ngutang, tapi ya kita harus lihat dong kemampuan kita, kira-kira tuh kita mampu nggak buat bayar cicilannya tepat waktu gitu ya. Kemudian kalian juga jangan asal install aplikasi pinjol ya, karena kadang-kadang itu anak-anak lagi nonton gitu tiba-tiba ada aplikasi pinjol gitu. Aduh, jangan banget itu dikasih tahu anak-anak itu, jangan diinstal sembarangan. Kemudian kalian hanya pinjam di pinjol yang terdaftar di OJK ya. Memang banyak banget sekarang itu pinjol, tapi nggak semua pinjol tersebut itu ada terdaftar di OJK. Jadi kalian pastikan dulu pinjol yang kalian pinjami itu terdaftar di OJK. Nah, kalian bisa juga dengan cara rutin cek status di iDebt kalian minimal 6 bulan sekali gitu, untuk tahu kredibilitas kalian di BI Checking itu kayak gimana gitu ya. Oke, jadi teman-teman, sekarang kalian udah tahu ya cara cek BI Checking atau slik OJK secara online, cara deteksi pinjaman ilegal yang mungkin tercatat, dan bagaimana cara menghapusnya dari laporan OJK. Jangan biarkan data keuangan kamu tercemar karena pinjaman yang gak jelas. Selalu jaga nama baik kamu di dunia perbankan karena itu sangat penting untuk masa depan finansial kalian. Kalau kamu suka konten edukasi seperti ini, jangan lupa like, share ke teman-teman, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan info penting lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga sehat dan bebas dari pinjol ilegal ya. Bye-bye.